Kadang untuk belajar menjadi lebih baik, kita harus seperti lampu menerangkan yang jauh tapi membuat panas yang dekat. Jangan pernah putus semangat karena itu adalah cara kita untuk senantiasa bertaubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Apakah kita selalu ingin berubah menjadi lebih baik, menggapai seluruh tujuan-tujuan kita, dan membuat banyak goals dalam setiap tahun, tapi sayangnya selalu gagal di tengah atau bahkan baru memulai menemukan kegagalan akan mundur 1000 langkah? Kalau itu yang terjadi, boleh banget kamu saksikan video ini sampai akhir, siapa tahu ada sedikit inspirasi yang bisa diambil. Sebelum lanjut, boleh bantu channel ini dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi supaya langsung terupdate kalau Bun Ai upload video terbaru. Nah, untuk hari ini Bun Ai mau ngebahas tentang kenapa sih sering banget gagal berhemat, gagal nabung, gagal budgeting. Itu adalah hal-hal yang memang diperlukan untuk membantu keuangan kita jauh lebih sehat. Gak bosan-bosan Bunda selalu ngingetin menyelamatkan anggaran bagi ibu rumah tangga tidak hanya menyelamatkan kondisi keuangan, tapi juga kesehatan mental, kebahagiaan, kecukupan pendidikan, dan pastinya akan membuat ibu jauh mudah lebih sabar dalam menghadapi buah hati. Jadi sekali lagi ya, budgeting tuh bukan masalah uang aja, tapi masalah ibu lebih nyaman untuk mendidik anak-anaknya. Oke, langsung aja kita masuk ke poin yang pertama. Senantiasa memperhatikan lingkungan kita atau circle kita nih. Kita berada di yang mana nih? Apakah kita itu senantiasa berada di lingkungan yang mewajarkan kegagalan, mewajarkan kegalauan, mewajarkan kegelisahan? Kalau itu semua terjadi, silahkan teman-teman bukan meninggalkan circle yang udah ada, tapi memperbaharui terus-menerus sehingga segala tujuan kita, impian kita itu benar-benar bisa mendapatkan dukungan yang jauh lebih baik. Kalau lagi males, jangan datang sama orang yang lagi males juga. Kalau lagi galau, jangan datang sama orang yang lagi galau juga. Nah, kenapa? Karena Rasulullah aja nyuruh kita curhat sama orang yang tepat. Jadi pilih-pilih ya teman-teman. Mau curhat di media, mau curhat sama teman, kalau bisa itu benar-benar udah masuk saringannya dulu, sehingga apa yang kita keluarkan itu menjadi manfaat, bukan menjadi maksiat. Itu yang pertama. Tapi kalau emang mental kamu, hati kamu, pikiran kamu itu kayak ikan di lautan yang hidup, meskipun di lingkungannya tuh asin, asam, garam gitu ya, selalu berusaha untuk tidak terwarnai, itu gak apa-apa. Bahkan hebatnya kamu bisa memberikan warna bagi teman-teman kamu yang lagi kegalauan, lagi males, lagi kayak gak semangat. Nah itu lebih baik lagi. Tapi kalau belum pede sendiri ini, contoh ya, baru mulai budgeting sebulan 2 bulan, datanglah sama temen yang juga gagal terus di budgeting sebulan 2 bulan. Itu bakal bilang apa? Iya ya, budgeting bikin pusing, orasi sendiri, stres sendiri. Lalu seperti berorasi mewajarkan apa yang terjadi itu ya memang bukan saya yang salah, tapi keadaan. Ingat ya teman-teman, tidak ada satupun yang berjalan sesuai selalu dengan yang kita mau. Siapapun, orang terhebat manapun, sultan, kiai, ustadz, itu nggak ada yang berjalan tuh sesuai keadaannya yang kita mau. Jadi kalau saran dari Bun Ai, perhatikan terus lingkungan kita. Kalau bisa, kita bisa mendapatkan lingkungan yang baru terus-menerus, sehingga kita itu memasukkan selalu pikiran positif. Sebagai contoh nih, kita melihat orang jauh lebih maju dari kita jadikan motivasi, bukan bahan iri hati. Sementara kita melihat orang yang di bawah kita jadikan momen untuk jauh lebih bersyukur, jauh lebih tidak insecure. Latih terus-menerus lingkungan itu membantu diri kita memiliki mental yang kuat, sehingga kita nggak mudah terwarnai dan pikiran-pikiran negatif itu agak sulit masuk karena isi dari pikiran kita dan hati ini selalu positif. Ya, meskipun agak susah, Bun Ai juga masih belajar terus-menerus. Semoga kita bisa belajar bersama ya. Nah, sebagai contoh aja, apabila kita ngelihat nih orang yang jauh lebih tua usianya, terus mereka belajar, kita langsung bilang, Masya Allah, usia segitu masih semangat belajar. Nah, kalau kita ngelihat yang jauh lebih muda usianya masih belajar, kita harus bilang, Masya Allah, usia segitu tetap semangat belajar.
Sehingga kita itu senantiasa melatih diri kita mengisi dengan hal-hal yang berpositif thinking. Nah, jadi kalau udah kayak gitu udah enak nih. Pas tujuan kita lagi capai, tiba-tiba mengalami ujian, kita itu berhenti bukan untuk meratapi diri, tapi sedikit menikmati rasa lelah untuk mencas kembali energi positif sehingga kita bisa melangkah lagi. Selalu ingat ya bahwa keberhasilan tidak harus 100%, 80, 70%, itu juga adalah proses menuju keberhasilan. Amin amin ya robbal alamin. Gimana hari Ramadan ke-15? Apakah THR sudah turun atau masih teh poci sama teh kotak? Mudah-mudahan THR udah turun terus bisa digunakan dengan bijak. Nah, sebelum lanjut, Bunai mau rekomendasiin dulu nih salah satu produk Indonesia yang teman-teman pasti udah tahu, yaitu Viva Cosmetic. Nah, ini tuh udah legend banget ya. Ibu Bunai juga suka pakai banget untuk rangkaian Viva, dan Bunai tuh baru tahu ternyata produk Viva sebanyak ini, teman-teman. Selama ini Bunda tuh pikir Viva itu hanya untuk perawatan wajah. Video sebelumnya Bunda udah recommended berapa produk tentang skincare-nya dari Viva. Nah, ini ternyata ada rangkaian produk khusus untuk shampoo. Teman-teman yang berhijab ini cocok banget nih kalau dipakai. Soalnya selain shampoo, conditioner, hair tonic, juga ada untuk produk krim bat dan hair mask. Gak bisa dipungkiri harga Viva itu sangat terjangkau dibandingkan kompetitornya. Nah, teman-teman yang mau coba untuk produk Viva nih yang mungkin jarang ditemui ya di swalayan, untuk linknya Bunda taruh di description box. Jangan khawatir, untuk konsultasi Mbak Putrinya tuh oke banget, sehingga teman-teman bisa saling sharing produk mana sih yang cocok dipakai untuk kondisi teman-teman. Nah, ini Bunda lagi seneng banget nih pakai produk shampoo ini dari lidah buayanya Viva, dan itu tuh pas dipakai seger lembut. Nah, kalau kamu beruntung, kamu juga bisa dapet ini produk-produk sampel kayak gini. Alhamdulillah ya, Bun Ai order untuk keperluan rambut ternyata dikasih sampel sebanyak ini. Kalau untuk ongkirnya jangan khawatir, teman-teman belanja 100.000 udah free ongkir, dan pastinya produk Viva ini kalau packing aman banget. Kalau yang mau samaan, Bun Ai langsung taruh linknya di description box ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Sekali lagi Bun hanya sharing pengalaman Bun Ai sebagai ibu rumah tangga biasa. Jadi bukan seorang pakar nih. Kalau teman-teman punya pengalaman atau mau sharing-sharing, itu juga boleh banget tulis di kolom komentar. Atau mau diaminkan bersama, boleh nih tulis impian di tahun 2022 ini di kolom komentar. Nanti pas Bun Ai baca, insya Allah diaminkan bersama. Amin. Mudah-mudahan di Ramadan 2022 ini adalah awal mula nih. Kita bisa jauh lebih bersemangat lagi menjalani kehidupan. Bukan hanya rutinitas, tapi juga prioritas. Oke, lanjut nih. Poin yang kedua adalah senantiasa berani untuk menuliskan impian teman-teman, dan jangan ukur kekuatannya memakai kekuatan kita, karena itu nggak bakalan sampai sih. Nah, maksudnya Bun Ai adalah kita itu kadang-kadang jauh lebih hebat, lebih kuat, lebih mandiri dari yang kita pikirin. Kayak Bun Ai pribadi lah ya, misalnya ibu-ibu di luar sana yang pernah melahirkan gitu. Kayaknya dulu kalau dipikirin melahirkan adalah sesuatu yang bisa nggak ya, mampu nggak ya. Ternyata alhamdulillah ya, memiliki banyak anak, mengurus anak, ya sambil belajar menjalani kehidupan rumah tangga, itu ternyata kita mampu kan. Meskipun banyak lika-liku, nanti stres, nanti bahagia, ya enggak? Tapi tetap kita jalani, dan alhamdulillah Allah selalu berikan kekuatan di tengah banyaknya ujian yang kadang-kadang kita tuh udah stres banget, kayak nggak kuat, ini beban terlalu berat gitu ya. Tapi ayo kita mulai dengan menuliskan dulu nih, apa sih yang kita mau. Tapi ingat, segala sesuatu yang kita tulis harus spesifik. Jangan kayak rancu gitu. Pengen apa? Pengen tujuan finansialnya tercapai. Nah, tercapainya apa? Apakah nggak punya hutang? Apakah budgetingnya nggak kebablasan? Apakah bisa menabung? Nah, itu harus spesifik teman-teman. Next, kapan-kapan Bun Ai bahas cara menuliskan tujuan ya. Nah, yang terakhir adalah jangan pernah mencampurkan antara target, keberhasilan, masalah, itu jangan dicampurin teman-teman. Jadi ketika kita ngerasa nih gagal budgeting, oke, langsung aja fokus, gagalnya kenapa sih? Borosnya di mana sih? Langsung aja kita cari obat dari setiap penyakit. Senantiasa juga jujur nih sama diri sendiri. Kita lihat, oh ternyata aku borosnya itu memang aku jajan terus. Oh ternyata aku borosnya memang di check out. Ya udah jujur, jangan ditutup-tutupin dengan gak mau nulis, tapi uangnya seolah-olah
menguap entah kemana. Ingat ya, yang namanya uang itu tetap adalah materi. Dia kalau nggak keluar, nggak bakal keluar sendiri teman-teman. Uang kan bukan memedi ya kan. Jadi dia tetap bakalan slow kalau kita nggak bawa keluar. Jangan juga stres ketika kamu udah mulai nabung, tiba-tiba ada pengeluaran dadakan yang memang harus keluar, ya udah keluarin dulu aja. Jangan berpikir ketika mengeluarkan di bulan tersebut terus bulan selanjutnya akan selalu ada kegagalan. Tenang teman-teman, gagal 6 bulan, gagal 7 bulan, gagal 8 bulan, jangan gagalkan 1 tahun. Kita nggak pernah tahu sih keberhasilan kita menabung itu di bulan keberapa. Yang terpenting adalah kita senantiasa berusaha, senantiasa menekan keinginan. Mudah-mudahan dengan sabarnya kita menekan keinginan dan berusaha untuk menjadi lebih baik, itu dinilai pahala oleh Allah. Bukankah pahala juga tabungan yang sangat kita perlukan? Nah, jadi jangan pernah bersedih gitu ya. Selalu Bun Ai bilang, menabung bukan membangun kekayaan, menabung bukan menimbun, menabung hanya jembatan, bukan tujuan. Kenapa Bun Ai selalu nggak bosan-bosan ngingetin? Karena Bun Ai itu paling nggak mau dalam proses menabung ini malah membuat beban, membuat stres, membuat kita nggak bersyukur, membuat kita nggak menikmati masa kini. Tapi juga jangan terlalu menikmati sehingga kita melupakan masa depan. Intinya adalah menabung, budgeting, membuat anggaran. Itu adalah cara kita untuk mensyukuri rezeki Allah, cara kita untuk kita lebih dipercaya lagi nih sama Allah untuk titipannya jauh lebih banyak lagi. Jadi ayo semangat teman-teman yang masih punya tujuan tapi masih gagal. Tenang aja, selama Allah masih memberikan kita nafas kehidupan, di situ pasti masih ada harapan. Ayo mulai kita bangun lingkungan kita yang bagus, kita menuliskan tujuan kita, dan terakhir kita jangan pernah berpikir untuk mencampurkan antara masalah, solusi, dan target. Oke, itu aja yang bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Selamat menjalani ibadah suci di bulan Ramadan dengan penuh keberkahan. Dan semoga di Ramadan tahun ini seluruh tujuan dan cita-cita kita Allah kabulkan, dan kita bisa menjadi awal untuk menjalani kehidupan jauh lebih baik lagi di masa depan. Sampai jumpa lagi di video Bun Ai selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen positif, dan subscribe. Dan apabila video ini dirasa bermanfaat, silakan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.